Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Bulughul Hujjah, yang mana pada hari yang lalu kita sedang membahas perempuan-perempuan yang berada di dalam neraka. Sehingga pembahasan yang lalu hanya sebatas menjelaskan tentang siksaan apa yang berkaitan dengan seorang perempuan ketika perempuan-perempuan tersebut berada di dalam neraka. Maka pada sore hari ini kita lanjutkan perempuan-perempuan siapa yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala amin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya bunayyata amma al-mu'allaqatu bi sya'riha fa innaha kanat la tughti sya'raha min ar-rijal ay al-ajanib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, di mana beliau memberikan informasi adapun perempuan pertama yang mana perempuan ini digantung rambutnya. Maka bila ada perempuan yang digantung rambutnya di dalam neraka, maka sesungguhnya perempuan tersebut adalah perempuan yang tidak mau menutupi rambutnya dari laki-laki. Maksudnya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, maka ini adalah model atau ciri perempuan yang berada di dalam neraka. Kenapa hanya sebatas rambut, hanya untayan rambut, dianggap rambut ini menjadi salah satu sebab perempuan itu masuk ke dalam neraka? Kenapa kira-kira? Kok bisa gitu? Rambut itu menjadi sebab kalau ada perempuan gak mau nutup rambut, sehingga itu perempuan bisa masuk ke dalam neraka. Kenapa kira-kira dengan rambut? Di dalam Quran itu kalau tidak salah nanti bisa dilihat surat An-Nur ayat 31 jawabannya. Di dalam ayat itu dijelaskan kenapa rambut perempuan itu kenapa harus ditutup. Karena rambut perempuan itu adalah merupakan mahkotanya wanita. Dalam arti rambut itu menjadi perhiasannya perempuan, sehingga perempuan itu tidak boleh menampakkan atau memperlihatkan rambutnya illa ma zahara minha, kecuali dia hanya boleh menampakkan apa yang mesti ditampakkan. Nah, jadi rambut itu sebagai mahkota, sebagai perhiasannya seorang perempuan. Coba antum bayangin, ada perempuan cantiknya luar biasa, pipinya mulus bersih, kemerah-merahan, ya kan, lipstiknya merah merona begitu, terus pakai apa kalau itu, pakai celat begitu ya, pakai celat, pakai sedau, luar biasa itu cantiknya. Nah, kira-kira laki-laki tertarik nggak dengan perempuan begitu kira-kira? Wah, luar biasa, dia putih, pipinya kemerah-merahan, hidungnya mancung, dicelat, disadau, wah indah begitu. Tapi ada satu kekurangannya, nggak punya rambut dia. Nah, kira-kira masih tertarik nggak, Mang Adul? Cakepnya luar biasa gitu, iya kan? Nah, secantik apapun, bila mana itu perempuan nggak punya rambut atau rambutnya nggak bagus, nggak cakep, dia acak-acakan. Andai kata pun punya rambut, tapi rambutnya amburadul, acak-acakan, yakin itu laki yang benar ya, laki yang normal, bukan laki yang memandang perempuan hanya sebatas nafsu, bukan itu. Kalau laki benar, laki normal itu nggak demen lihat perempuan rambutnya acak-adut begitu, amburadul, kusutnya luar biasa. Sebagaimana perempuan-perempuan yang bangun tidur. Anak tanya, kalau bangun tidur rapi nggak kira-kira? Oh, enggak. Namanya tidur, udah belok kanan, belok kiri kan, tengkurap,
benang karak, wah segala macam gaya. Tidur itu nggak sadar, nah, sehingga mengakibatkan rambut perempuan itu kusut, amburadul. Laki lihat istrinya baru bangun tidur begitu, kagak demen ya, ini jelek banget gitu. Iya kan? Itu baru dari satu perhiasan, belum dengan perhiasan-perhiasan yang lainnya. Nah, sehingga ini menjadikan satu peringatan yang penting, utamanya bagi perempuan, untuk senantiasa menjaga rambutnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Hati-hati. Terus bagaimana kalau perempuan umpama nggak punya rambut begitu? Apa boleh dibuka? Yang menjadikan auratnya di situ apa? Rambut. Berarti kalau umpama nggak ada rambut, boleh nggak pakai jilbab? Ya enggak. Tetap kudu ditutup. Hatta itu rambutnya kagak ada rambut, hatta kepalanya nggak punya rambut, tetap kewajiban menutup, menghijab harus dilakukan. Karena kan tidak semua perempuan itu berambut kan? Mungkin ada karena rambutnya bermasalah, mengakibatkan rambutnya rontok begitu, hingga akhirnya tuh rambut yang ada di kepala udah habis semua. Nah, kemudian tidak lantas ketika perempuan tidak punya rambut kemudian membuka kepalanya seenaknya begitu saja, nggak boleh, tetap harus ditutup. Dan ditutupnya itu pun tetap hukumnya wajib. Jadi jangan seenaknya mentang-mentang nggak ada rambut, ya udah buka aja, orang nggak ada rambut kok. Yang menjadikan aurat itu karena ada rambut itu, nggak begitu, tetap harus ditutup. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Nah, sehingga ya Nabi memberikan peringatan seperti itu, ya sebagaimana yang kita lihat saksikan bersama. Pertanyaannya, banyakan mana perempuan yang menutup rambutnya dengan perempuan yang membuka atau memperlihatkan rambutnya? Hitung dah. Nah, nanti kalau keluar nih jalan-jalan begitu, pasti yang sering dilihat itu yang nggak pakai hijab. Iya kan? Padahal rambut itu bagian dari perhiasan. Namanya perhiasan itu sesuatu yang mewah, sesuatu yang wah begitu. Iya kan? Nah, karena perempuan itu cenderung senangnya itu kan kepada emas. Emas kan senang perempuan ya. Nah, karena memang laki-laki nggak boleh. Nah, sehingga emas itu kan menjadi satu perhiasan zahir yang disenangi secara umum oleh perempuan. Nah, begitupun di dalam fisiknya perempuan ada satu perhiasan yang Allah berikan, yang mana perhiasan itu harus dijaga sebaik-baiknya. Nah, karena rambut perempuan itu kan, indahnya luar biasa. Kalau disisir rapi, bisa diuraikan gitu kan, atau bisa dikepang, atau di model-model lah begitu, kan lucu, bagus begitu. Iya kan? Atau Mas Meru seneng yang kusut? Oke, Bang sendiri. Oh, lebih bagus lagi. Nah, makanya bagusnya tuh suami itu harus seneng dengan rambut istrinya. Nah, senengnya di situ itu relatif rambut perempuan itu, karena beda-beda. Ada rambutnya yang lurus, ada rambutnya yang kriwal-kriwal begitu, ada rambutnya yang galing kan begitu kan. Nah, laki-laki itu punya selera masing-masing, nggak bisa disamakan. Mungkin menurut Mang Ado yang lurus yang lebih indah. Mungkin menurut Mas Meru yang kriwal-kriwal dikit-dikit mungkin lebih indah. Mungkin menurut anak yang galing Mang Ado lebih indah. Iya kan? Nah, ketika rambut itu mau model apapun jenisnya, ketika diatur, dirapihkan, diindahkan, maka laki-laki manapun pasti akan senang melihat rambut yang tersusun dengan indah. Nah, itu. Karena kecenderungan laki-laki ketika melihat perempuan itu, pertama pasti dilihat dari rambut, bukan dari wajah, dari rambut. Coba, iya begitu nggak? Kalau Anas begitu. Kok kalau Anas pasti Anas sering lihat? Karena dari rambut, rambutnya bagus ya. Apalagi kalau dibondo begitu kan? Lah iya toh. Atau diikat begitu. Kalau Anas begitu. Apalagi kalau diwarna, lebih cakep. Tapi di warnanya pun yang cocok dengan wajah, dengan bentuk muka. Ya kalau umpama di warna kalau jadi jelek, jadi gak demen suaminya percuma. Sayang-sayang begitu itu. Bahkan ya Allah juga memerintahkan kepada Rasulullah, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Allah menyuruh kepada Nabi supaya memberitahu kepada istri-istrinya
Nah, istrinya di sini itu bukan hanya sebatas istrinya Nabi, tapi kepada perempuan secara keseluruhan, kepada anak-anak perempuannya, kepada perempuan yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Untuk apa? Untuk menguraikan hijabnya kepada keseluruh tubuhnya. Nah, itu satu perintah ya. Sehingga sebetulnya ini ayat bukan tadi apa surat apa tadi? An-Nur 31 bukan. Kalau ini Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 56. Kalau yang barusan. Nah, supaya menjulurkan hijabnya ke seluruh tubuhnya. Nah, ini menjadi satu dalil yang kuat sebetulnya. Dalil yang ulama sepakat sebetulnya. Kewajiban bagi seorang perempuan untuk menutup auratnya. Okay. Nah, sedangkan di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 tadi, illa ma zahara minha, kecuali apa yang bisa ditampakkan. Nah, di sini ulama menafsiri, karena sebetulnya seluruh bagian tubuh perempuan itu semuanya aurat, kecuali apa-apa yang biasa ditampakkan. Nah, ulama menggarisbawahi apa-apanya di sini, perkaranya di sini itu wajah dan telapak tangan. Nah, itu boleh diperlihatkan. Jadi boleh diperlihatkan wajah dan telapak tangan, meskipun ya ada ulama yang berpandangan telapak kaki perempuan itu bukan aurat. Tapi juga ada yang mengatakan itu bagian dari aurat, telapaknya. Karena kalau mungkin kan ya nggak semua perempuan juga kan mau jalan pakai kaos kaki kan ya. Telapak itu ya mesti dibuka begitu. Kaki itu jarang lah pakai kaos kaki begitu. Nah, yang tentu ya itu tadi yang di mazhab kita mazhab Syafi'i, wajah dan telapak tangan. Kaki tetap bagian dari aurat. Nah, kalau wajah dan telapak tangan boleh diperlihatkan. Itu pun dengan catatan tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau menimbulkan fitnah, ini perempuan nih kalau dilihat laki-laki bikin nafsu begitu. Jadi nafsu begitu lihat itu, itu wajib ditutup tuh. Harus dicatat berarti. Jadi kalau misalkan Mang Ado nih lihat ada ibu-ibu ngaji, cantik banget, luar biasa cantik. Mang Ado kalau lihat perempuan, waduh, dahsyat sekali nih perempuan. Waduh, jadi naik begitu Mang Ado. Nah, ini jadi madarat nih perempuan begitu. Nah, harus ditutup karena itu menimbulkan fitnah. Nah, makanya jangan sering-sering lihat wajah perempuan. Nah, makanya dulu kita diajarin, kalau Syekh dulu tuh, kalau mau keluar rumah itu mesti pakai kacamata hitam. Jadi bukan kacamata kalau yang kena sinar matahari jadi hitam, bukan, itu tetap jelas. Kalau itu apa sih namanya ya? Nah, itu. Kalau itu mesti dilihat orang hitam, tapi kalau dilihat dari dalam kan jelas dia. Kalau ini benar-benar hitam. Lah emang kalau kacamata hitam nggak bisa ngelihat perempuan cantik? Ya tetap bisa. Cuman seenggaknya samar lah begitu kira-kira. Nah, tapi jangan mentang-mentang pakai kacamata hitam seenaknya lihat begitu, ya enggak juga. Seenaknya udal begitu dilihat, enggak, biarin aja orang saya pakai kacamata hitam begitu. Nah, dipelototin aja di mall itu, oh cakep ya, cakep. Ya lihat perempuan cantik. Katanya cuci mata begitu. Apaan tuh cuci mata begitu itu? Bukan cuci mata itu, ngerusak mata. Ya kan paling demen kan begitu ya. Ya, laki normalnya pasti begitu kok. Enggak bisa dipungkiri. Ya, masih normal kan, Mas? Ya, tapi jangan sering-sering, bukan berarti boleh, enggak. Tetap harus jaga pandangan. Karena ya itu tadi, waduh, dari pandangan tuh paling repot ya. Paling repot. Cuman kadang-kadang kayak anak begitu ya, bersyukurnya bukan berarti bersyukur anak kena min begitu, enggak. Tapi bersyukurnya anak kan ini begini aja, anak ngelihat antum enggak jelas. Jadi ngebayang. Jadi buram, ngeblur lah kalau di HP itu. Bersyukurnya begitu sebetulnya. Cuma di satu sisi kalau baca jauh nggak kelihatan gitu doang. Nah, tapi kalau ngelihat begini aja, anak nggak jelas ngelihat antum itu, jadi ngeblur, nggak jelas. Kecuali kalau anaknya kerung-kerung. Orang bin itu kalau kerung-kerung begitu, oh itu jelas. ada positif, ada negatifnya ya. Nah, itu mesti dipahami ya, hati-hati. Jadi kudu betul-betul jaga rambut dari yang bukan mahramnya. Kemudian wa amal mu'allaqatu min lisaniha fa innaha kanat tu'ti zawjaha ay bi lisaniha fa innal jazaa'a min jinsil amali. Dan adapun perempuan yang digantung lisannya,
Maka sesungguhnya perempuan yang model begitu itu adalah perempuan yang selalu menyakiti kepada suaminya. Ya itu. Jadi lisan itu menjadi sebab satu perbuatan bagi perempuan sehingga mengakibatkan dosa bagi si perempuan itu. Makanya hati-hati ya. Jadi istri kudu pintar-pintar jaga bicaranya sama suaminya. Ibarat kata begitu, sejelek-jeleknya gitu. Laki-laki ketika istrinya marah jangan sampai menghina kepada suami, jangan sampai mencaci maki kepada suami. Marah boleh, itu pun marah dalam batas wajarnya saja. Jangan sampai mohon maaf, nih suaminya tuh hidungnya pesek begitu, istrinya marah karena kesel sama suaminya, hidung pesek, sampai marah-marah begitu, hidung pesek. Nah itu kan menghina, menyakiti suaminya. Kalau kira-kira kalau begitu sakit hati nggak kira-kira? Sakit hati. Meskipun suaminya ngeselin, tapi tetap jangan keluar ucapan-ucapan, pembicaraan-pembicaraan, kalam-kalam yang bisa menyakiti kepada suami. Hatta suaminya salah sekali, marah boleh. Nah itu yang sering terjadi di antara rumah tangga itu. Ketika marah antara suami dan istri, kadangkala tidak bisa dikontrol emosi. Yang keluar ngehina fisik, mengungkit-ungkit pemberian, tuh sering terjadi tuh begitu itu. Atau membandingkan antara keluarganya dengan keluarga dirinya, itu sering terjadi begitu tuh. Nah kalau sudah begitu, udah sering terjadi pertengkaran begitu ya, lambat laun bakal keseringan udah begitu itu. Makanya kuncinya tuh kalau di antara istri ataupun suami marah, yang satu ngalah, jangan ikut-ikutan marah. Tapi kan nggak kuat, kita juga nggak nahan tuh dengan omongannya begitu pedes banget begitu. Ibarat cabai mungkin 100 begitu direndos. Pedes kita nggak kuat nih nahannya begitu. Tahan aja. Sabar. Enak kalau ngomongnya sabar. Susah kok praktek. Iya benar. Sebetulnya Anda lagi ngingetin sendiri aja sebetulnya. Karena kan kadangkala suami antara istri kalau lagi marah itu beda porsinya. Ibarat kata kalau laki ngomong sekali, perempuan itu berkali-kali ngomongnya. Curang emang perempuan tuh kadang-kadang. Dia ngebalasnya tuh lebih dari laki tuh kadang-kadang begitu. Iya kan? Itu Anda lagi nyambuk diri Anda sih. Enggak nyindir, enggak. Lagi nyambuk diri sendiri. Iya. Makanya ya Nabi ingetin tuh, karena cenderung istri itu yang biasa lebih menyakitkan kepada suami dari segi lisan. Anda mesti hati-hati ya. Jadi kalau sekiranya masih bisa dibicarakan, ayo bicarakan baik-baik dengan kepala yang dingin, otak yang jernih, hati yang bersih, kan enak begitu. Emosi iya, marah iya, tapi harus dikontrol emosi itu. Marah itu harus diatur ya. Jadi jangan sampai marah kepada istri itu seperti marah kepada musuh, jangan. Marah kepada suami seperti marah kepada musuh, jangan. Harus ada dalam batas yang normal aja sewajarnya. Jangan ya, apalagi sampai menyakiti begitu. Aduh, repot nanti urusan. Karena kalau sudah urusan hati itu repot deh. Nah, ini juga perbedaan tuh antara hati laki-laki dengan hati perempuan tuh jauh berbeda. Kalau hati laki-laki itu ketika dia disakiti hatinya, itu cenderung laki-laki itu memaafkan dan mudah untuk melupakan. Itu laki-laki itu kelebihannya. Tapi kalau perempuan, ketika perempuan hatinya disakiti, itu kadang-kala perempuan itu bisa memaafkan, tapi cenderung susah untuk melupakan sesuatu itu. Ingat tuh begitu itu. Udah 10 tahun masih diingat aja. Mas kan dulu sama saya begini mas. Hati-hati ya mas sama saya, jangan bikin begitu lagi. Nah, masih diingat aja. Nah kalau suami nggak begitu, laki-laki nggak begitu, lupa yang mana ya. Nah, karena hati perempuan itu curhat. Hati perempuan itu sensitif. Hati-hati ya. Makanya jangan pernah menyakiti perempuan. Perempuan itu kalau sudah sakit hati, semuanya lukanya itu lama buat disembuhin. Lama, karena kan biasanya yang suka pundung siapa? Perempuan ini. Laki tuh ya, kalau laki ya mungkin ada,
Cuma nggak kayak perempuan. Perempuan kan begitu kuat ya, berhari-hari kagak ditanya kuat ya, berminggu-minggu. Tapi kalahnya perempuan itu di urusan fulus. Kalau udah urusan duit, wah nggak bisa, udah dah, damai, udah damai. Adem lagi udah. Makanya kuncinya begitu, kalau lagi pundung begitu, biarin aja, udah kagak usah dikasih duit, kagak usah dilayani, biarin aja dia. Cuman kadang-kala perempuan lebih pinter dia. Ya udah nggak apa-apa, nggak dikasih duit, kagak masak, enak. Senjatanya begitu. Nah, lakinya jawab lagi, ya nggak apa-apa, bisa beli kok. Pinter-pinteran jadinya, ya jangan, jangan begitu. Nah, ini hati-hati ya, lisan mesti dijaga ya. Itu yang kedua. Kemudian wa ammal mu'allaqatu bithab yaiha fa innaha kanat tuti'u firasya zawjiha. Dan adapun perempuan yang model ketiga, perempuan yang digantung, mohon maaf ya, payudaranya, maka sesungguhnya perempuan yang model begitu adalah perempuan yang suka berbuat. Jadi apa sih kalau bawa laki ke kasur, apa sih ini? Berbuat, ya kayak itu, berbuat serong. Serong apa sih maksudnya? Bukan serong, iya, dia selingkuh ya. Nah, itu perempuan model begitu. Maka kalau ada perempuan begitu, dia selingkuh, suaminya lagi nggak ada di rumah, suaminya lagi kerja, nah istrinya ngajak laki-laki yang bukan mahram ke rumahnya, terlebih sampai ke kasurnya, naudzubillah ya. Nah maka kalau ada perempuan begitu, nanti di neraka dia payudaranya akan digantung. Dua-duanya, nggak satu, dua-duanya. Karena di sini bisa dia ya, dua-duanya. Hati-hati ya, ngeri. Wa amal ladzi syudda rijlaha ila thadyaiha, lebih dahsyat lagi. Dan adapun menggantungnya yaitu kakinya diikat sampai payudaranya. Bisa dibayangin? Kakinya diikat sampai payudaranya. Bisa dibayangin? Wa yadaha ila nasiyatiha, dan kedua tangannya diikat sampai ubun-ubunnya. Hati-hati, ngeri ya. Lihat begini aja kita udah takut ya. Ya Allah. Hati-hati ya. Makanya kalau bisa jangan suka nonton sinetron yang model-model begini. Hati-hati ya. Ya itu siapa film apa itu? Kumewek tuh, itu tuh Kumewek tuh. Jelek tuh, film tuh nggak bagus tuh. Judulnya begitu-begitu aja, selingkuh. Yang model-model begitu jangan ya. Karena namanya nonton itu kan dilihat mata ya. Nah, karena orang kalau kecenderungan sering ngelihat begitu itu khawatir tuh setan nanti masuk, repot nanti urusan. Makanya kalau lebih aman jangan nonton TV dah. Ya nonton boleh, tapi jangan nonton yang sekiranya nggak manfaat. Nah, pilih-pilih nontonnya. Gosip jangan. Nah, yang begitu-begitu jangan. Atau ya nonton yang sekiranya nggak manfaat ya jangan. Berita boleh nggak? Boleh aja. Tapi beritanya berita yang sekiranya bawa manfaat, bukan berita bohong ya. Ya boleh nonton sekali-kali sinetron, film boleh, kalau di situ antum bisa ngambil pelajaran. Jadi ya, nonton itu nggak sebatas nonton selesai, nggak begitu aja. Ini apa nih kira-kira nih intisari dari film ini umpama, atau dari sinetron ini nih? Oh ini film ngajarin, oh nggak boleh zalim sama orang umpama. Harus ambil pelajaran begitu itu. Kalau ini sebatas nonton jangan. Kalau hiburan gimana? Oh saya jarang nonton hiburan, kali-kali. Boleh kan? Ya boleh-boleh aja. Cuman ya itu tadi, cari yang sekiranya bisa memberikan manfaat dan pelajaran. Okay. Karena kan kalau sinetron itu menghancam. Okay. Jadi sebetulnya orang sekarang itu kalah sama orang dulu itu kalah sama orang sekarang dalam urusan
kebaikan ya. Kalau urusan menghanca sinetron itu sejam tuh asa kurang nonton sinetron tuh ya. Nonton di bioskop begitu umpama 2 jam itu kurang kok. Beda sama ngaji. Ngaji itu sejam lila ngaji itu. Ngomong ngajina teu rame, ngajina teu ngabodor. Itu hati-hati ya. Wa qad sallallahu 'alaiha al-hiyati wal aqariba. Dan sungguh Allah telah menguasakan baginya situ perempuan apa al-hiyat, Allah kasih ular, wal aqarib, dan kalajengking. Tadi yang keberapa ya? Masih nomor 3 ya? Oh ini bukan nomor 3, nomor 4 ya. Kalau nomor 3 itu sampai yang diingat pendeknya itu ya, karena berbuat selingkuh itu, titik tuh sampai di situ. Itu hanya sebatas diikat pedenya aja. Nah sedangkan yang diikat pedenya itu sampai kaki, kemudian tangan sampai ubun-ubun. Nah Allah memberikan ular sama kalajengking. Nah ini yang keempat nih. Nah siapakah perempuan model begitu itu? Fa innaha kanat la tagtasilu minal janabati wal haidi wa tastahzi'u bis salati. Nah maka perempuan ini sesungguhnya ini adalah perempuan yang dia tidak pernah mandi junub, gak pernah mandi haid. Kemudian ini perempuan dia selalu menyepelekan sholat. Hati-hati ya. Jadi kalau habis berhubungan gak junub begitu langsung aja sholat, wah bahaya itu. Atau habis selesai disuci haidnya kagak mandi langsung aja sholat, ya nggak boleh. Nah karena ada perempuan model begitu itu. Tapi nggak tahu ya, kalau laki itu demen mandi kok. Kalau perempuan kayaknya susah mandi ya. Nggak demen begitu kalau mandi itu kayaknya. Hati-hati ya. Nah, jadi perempuan model begitu itu ya siksaannya begitu tadi. Wa amalati ra'suha ra'su khinzirin wa badanuha badanu himarin fa innaha kanat nammamatan kadzdzabatan. Dan adapun perempuan yang kepalanya itu berubah menjadi kepala babi dan badannya berubah menjadi badan keledai. Siapa perempuan model begitu itu? Maka sesungguhnya perempuan model begitu itu adalah perempuan yang senang untuk mengadu domba dan juga perempuan yang suka berbohong. Hati-hati. Jadi senang tuh orang gak akur diadu gitu. Karena kan perempuan itu paling senang ya kayaknya ya. Bukan paling senang sih. Bukan paling senang apa? Ya ada lah begitu itu ya. Hobi begitu ya. Supaya ini si ini mas ini gimana caranya supaya berantem diadu, ini ngomong ke sini begini, ngomong ke situ begitu, diadu. Nah, dia itu atau dia suka bohong, ya, sama siapa saja bohong, terlebih sama suami nggak boleh. Hati-hati juga tuh kalau kayak misalkan kan nggak semua suami itu memperhatikan urusan head istrinya ya, nggak semua begitu itu. Tapi ada juga suami itu yang dia selalu memperhatikan urusan head istrinya. Nah umpama ini perempuan itu dia sudah suci dari haidnya. Terus ketika ini suaminya mau ngajak bercampur begitu, akhirnya nanya, "Beb, udah selesai belum?" "Belum. 2 hari lagi," misalkan. Padahal udah suci. Hati-hati itu bohong. Bohongnya bahaya itu, bohongnya besar itu. Ya. Gak boleh begitu itu. Hatta dalam urusan begitu itu. Gak boleh, hati-hati. Nah, jadi supaya nggak bercampur dulu begitu akhirnya bikin alasan atau apa aja gitu yang akhirnya nggak bisa dicampuri. Nah, nggak boleh. Itu keberapa? Wa amma allati ala suratil qalbi
Wa naru tadkhulu min fiha wa takhruju min duburiha fa innaha kanat mannanatan hassadatan. Dan adapun perempuan yang wajahnya itu berubah menjadi anjing, nanti di neraka ada perempuan wajahnya berubah jadi anjing, dan kemudian api itu masuk dari mukanya dan keluar dari duburnya. Siapa perempuan model begitu itu? Perempuan yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan perempuan yang suka mendengki. Hati-hati tuh. Makanya kalau udah ngasih sama orang gak usah diungkit-ungkit. Khalas, ikhlasin aja udah. Dengki juga hati-hati ya. Dengki ini penyakit akhir zaman tuh, dengki. Jangan ya, jauhin dengki. Terlebih sama saudara sendiri, sama sesama muslim. Oh tapi kan saya kesel, ya kesel boleh, tapi jangan dengki. Emang ngolah hati itu susah ya. Ngolah hati itu susah. Hati-hati ya. Utamanya dengki nih. Akhir-akhir ini sering terjadi dengki di antara kita nih. Hati-hati, jangan. Jadi kalau sekiranya nih umpama nih ada kawannya atau sahabatnya curhat begitu ngomong, dengki sama si fulan atau sama si ini, buru-buru dinginin. Jangan dikipasin. Ademin. Jangan dikipasin. Jangan dikomporin, dikipasin. Adem dikit. Harus dikipasin justru, jangan dikomporin. Hati-hati ya. Karena kadang-kadang orang itu sekarang itu lebih mudah langsung menerima berita yang tanpa terlebih dahulu ditabayunkan. Nah, itu yang merusak itu begitu itu. Ya. Makanya ya harus dilatih lah ya hati itu. Jadi hati kita kalau mau kuat mesti dilatih ya. Paham ya? Kita lagi. Wa ya buniyatul waili ayah al-halak. Wahai anakku. Jadi ini masih kata Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah bicaranya. Celaka kata Rasulullah. Maksudnya bagaimana? Li imra'atin tu'si zaujaha. Perempuan kepada perempuan yang durhaka kepada suami. Nabi ingatkan betul tuh. Celaka ya Sayyidah Fatimah, celaka ya anakku, binasa itu kalau ada perempuan durhaka kepada suami. Hati-hati. Walhasil, dan kesimpulannya, maksudnya al-muhassalu minal kalam, kesimpulan dari pembicaraan ini, anna zauja lizaujati kal walidi lil waladi. Sesungguhnya suami bagi istri itu seperti orang tua kepada anaknya. Okay. Jadi sesungguhnya suami itu bagi istri seperti orang tua kepada anak. Nah, berarti yang bertanggung jawab siapa berarti? Suaminya. Di suami itu bagaikan orang tua, nah, istri itu bagaikan anak. Di anna ta'atal waladi liwalidihi, karena sesungguhnya taatnya seorang anak kepada seorang tua, kepada orang tua. Wa talaba ridahu, dan mencari keridhoannya itu wajibun wajib. Jadi anak ibarat kata nyari ridho kepada orang tua itu sesuatu yang wajib. Jadi kalau ada anak nggak mau nyari ridho orang tua, nggak mau dapat doa dari orang tua, nah itu anak yang durhaka. Nah begitupun istri, ketika dia istri tidak mau mencari keridhaan suami, nah itu disebut istri yang durhaka. Hati-hati ya. Nyari ridho itu nomor satu ya. Karena itu yang mahal. Ridho dari orang tua itu yang mahal. Itu salah satu di antaranya. Ridho dari orang tua itu yang mahal. Kemudian doa dari orang tua itu yang mahal. Nah begitupun sama istri kepada suami. Ridho suami itu mahal. Doa dari suami itu mahal. Nah, makanya para suami sering doain istrinya. Kalau istrinya umpama bawel, doain aja. Ya Allah, istri saya bawel bener nih. Gimana caranya nih?
Ya Allah, ini istri saya ini kok begini, doain, curhat sama Allah. Nah itu bagi istri kepada suami. Wala yajibu dzalika 'ala zauji, dan sedangkan tidak menjadi wajib kalau ini terjadi kepada suami. Nah, jadi kalau suami ya nggak ada. Paham kira-kira ya?